Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam terpadu, IPA terpadu untuk kelas 8. Masih tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Kemarin kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kalian juga sudah melakukan sebuah eksperimen di rumah masing-masing. Hasilnya juga sudah saya koreksi. Luar biasa, kalian masih semangat ya. Sudah tahu apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada biji yang kalian lakukan kemarin. Ada yang menggunakan biji jagung, ada yang menggunakan biji kacang hijau. Luar biasa. Kita untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Bagaimana hewan itu bisa tumbuh gede ya, bisa tumbuh besar. Kalau pada hewan itu ada dua fase untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Yang pertama adalah fase embrionik, yang kedua yaitu pasca embrionik. Apa itu fase embrionik? Fase embrionik itu terjadi bermula dari adanya zigot. Zigot itu adanya peleburan dari sel ovum dan sel telur yang melebur menjadi satu sehingga berbentuk zigot. Nah, kedua, si zigot ini akan melakukan pembelahan sel sehingga dari 2 sel membentuk 4 sel, kemudian 8 sel, 16 sel. Nah, disinilah terjadi pembelahan sel. Ketika sudah 16 sel menuju ke 32 sel, maka si zigot tadi bergerombol seperti ini, bergerombol sedemikian. Nah, ketika dia bergerombol seperti ini menjadi 32 sel, gerombolannya ini disebutlah yang disebut dengan morula. Morula ini berkembang menjadi blastula. Apa blastula? Blastula itu adalah struktur sel yang sudah memiliki rongga sehingga disebut dengan blastosol. Disebut dengan blastosol. Blastula yang mengalami invaginasi, dia akan melakukan pelekukan ke dalam. Pelekukan ke dalam membentuk rongga tubuh. Nah, disebut dengan grastulasi. Prosesnya disebut grastulasi. Kalau udah jadi sedemikian lekukannya, dia disebut dengan grastula. Itulah fase embrionik pada hewan. Bagaimana yang fase embrionik setelah melakukan embrionik? Pasca embrionik ini biasanya terjadi pada hewan invertebrata. Terjadi pada hewan invertebrata. Contohnya adalah serangga. Pada serangga, dia melakukan perkembangan dan pertumbuhannya secara metamorfosis. Jadi ada langkah-langkahnya di sana, mulai dari larva, dari telur, kemudian telurnya sampai membentuk embrio, sampai membentuk anakan nantinya. Itu fase-fasenya. Sedangkan pada metamorfosis itu dibagi menjadi 2 macam. Ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Yang metamorfosis sempurna ini yaitu rangkaian hidup perubahan secara berkala yang bisa kita tampak secara mencolok perubahannya. Misalnya yang melakukan metamorfosis secara sempurna contohnya pada kupu-kupu, pada katak ya, pada kupu-kupu. Kupu-kupu pertama masa kelihatan menjadi kupu-kupu? Tidak. Dia bermula dari larva, kemudian menjadi telurnya menjadi ulat sampai menjadi kepompong ya, hingga menjadi kupu-kupu muda, hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, sangat tampak, urutannya itu sangat tampak. Itu namanya metamorfosis sempurna. Nah, yang kedua, kasat mata, tidak jelas perubahannya. Itu yang disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Contohnya apa? Contohnya adalah belalang dan kecoa. Nah, tugas kalian untuk pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, Bu Rina minta kalian menggambar 2 gambar, yakni
ini metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Terserah contohnya yang apa. Misalkan kamu pilih kupu-kupu, gambarlah kupu-kupu. Mulai dari awal perubahannya, daur hidupnya, kalian tulis di atas. Daur hidup kupu-kupu. Kemudian ditulis metamorfosis sempurna. Digambar di buku boleh, di buku gambar boleh. Jangan lupa diberi keterangan. Jadi 2. Gambarlah metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Monggo silahkan cari yang mudah yang bisa kalian kerjakan. Sekian dari Bu Rina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.